Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah agar diberikan kelancaran dalam menerima pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk sosial. Hal ini disebabkan karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti memerlukan bantuan orang lain. Dan dalam berinteraksi dengan orang lain, manusia harus memiliki satu pedoman yang harus dipatuhi. Nah, pedoman inilah yang biasa kita sebut dengan norma. Apa sih yang dimaksud dengan norma? Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik simak ya video berikut. Baiklah adik-adik kakak semua, hari ini kita akan belajar pembelajaran PPKN kelas 4 fase B bab 2, yaitu tentang norma dan peraturan. Yang pertama, norma. Norma adalah aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, dan sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Di sini ada dua contoh perilaku, yang pertama itu mencuri dan yang kedua belajar. Perilaku yang baik atau yang pantas adalah belajar. Perlu adik-adik ketahui, norma itu banyak berhubungan dengan kesopan santunan, kepantasan, dan kebiasaan yang dianggap baik. Adik-adik tahu tidak kalau norma itu dibagi menjadi beberapa jenis di dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama, yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama. Contoh dari pelaksanaan norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Sanksi dari pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, mengerjakan soal ujian sekolah dengan sikap jujur. Sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan yaitu merasa bersalah, malu, dan menyesal. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam hidup yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya adalah menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Sanksi dari pelanggaran ini berupa celaan, cemoohan, atau dikucilkan di masyarakat. Terakhir ada norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah menaati peraturan lalu lintas. Sanksi dapat berupa hukuman atau denda sesuai dengan undang-undang negara. Nah, setelah kita belajar mengenai norma, selanjutnya kita akan belajar mengenai peraturan. Nah, peraturan itu apa sih? Peraturan adalah tatanan, petunjuk, atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan biasanya dibuat secara tertulis dan memiliki sanksi jika dilanggar. Sanksi tersebut berupa teguran atau hukuman, baik hukuman kurungan atau penjara maupun denda. Adik-adik kakak semua, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki konstitusi. Konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Siapa yang tahu konstitusi negara Indonesia itu apa? Ya, benar sekali. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Nah, adik-adik kakak semua, setelah kita melakukan berbagai peraturan, kita mendapatkan manfaat loh. Ada pun manfaat menaati peraturan yaitu: yang pertama, turut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Yang kedua, menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, membuat bahagia.